Tuhan bersama. Pada hari pertama pekan ini, bagi saudara, ketika hari masih gelap, pindah Maria Magdalena ke tubuh Yesus, dan ia melihat bahwa bentuknya telah diambil dari tubuh. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan memberikan kain yang dikasih Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan menyelamatkan orang dari tubuhnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan rekannya itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menunggu dalam dan melihat kain kapal terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian ia juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Yang melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain itu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak tepat di kepala itu, tetapi terletak sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, sudah juga kulit yang lain yang lebih jauh sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum berisi tertuju dan mengatakan bahwa dia harus bangkit dari antara orang. Demikianlah Injil Tuhan. Tadi malam kita mendengarkan kisah kebangkitan menurut versi penyelidikas. Dan di pagi hari ini dalam perayaan Hari Kebangkitan Tuhan, kita mendengarkan kisah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menurut versi Injil Yohanes. Dan setiap waktu yang disebut dalam Injil Yohanes adalah hari pertama pekan itu. Kita masih pagi Tuhan. Dan bila dalam Injil Lukas yang dalam sebagai saksi dari kebangkitan itu di dalam Maria Magdalena, maka di sini juga disebutkan Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan Yesus, menjadi saksi bahwa waktu bentuk tubuh diambil dan jenazah Yesus tidak ada istilah yang sebenarnya akan kosong. Injil Matius dan juga Injil Markus juga mencatat bahwa Maria Magdalena pergi ke kubur bersama dengan Maria yang lain. Jadi ada 3 orang tadi malam komunitas yang menuju wanita-wanita lain. Bahkan Yohanes, Matius dan Markus mencatat bahwa Maria Magdalena pergi dengan Maria yang lain, yaitu ibu Petrus dan Salome. Sewaktu kuliah Injil Yohanes, ada teman yang bertanya kepada kitab suci, kalau dalam kisah kebangkitan yang datang tersebut itu Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Pertanyaan saya, Yesus itu kan anaknya Bunda Maria, ya? Pertanyaannya, kok sini bukan Bunda Maria ibunya, tapi malah
orang lain. Maria logikanya jauh rasa perasaan kita. Kalau kajian dengan anak suami orang pasti jadinya sedikit. Tapi kok ini Bunda Maria tidak datang ke kuburannya. Dan saya anggap dengan dosennya, aku tahu dengan jawabannya. Maria masih bersedih, gambarnya padahal aku orang bersedih. Sedih dengan sedih apa kata Tuhan. Ya, boleh wes, katanya saya sedih. Anak punya jawaban lain. Nomor Maria juga Yesus, Yesus orang yang menuju dan anak Maria yang lain. Jawabannya Bunyamin mendekati karena dia Maria percaya Yesus akan dengan ingat ya ketika malaikat Gabriel pertama kali memberikan persuasikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung belok. Kira-kira poin-poin atau kata kunci yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria apa? Dia akan mengandung bayi dari Roh Kudus, sehingga dia akan menjadi raja. Mewarisi kata Daud, apa penduduknya dan rajanya akan berkuasa. Paus Yohanes Paulus kedua adalah salah satu pembimbingnya pada tahun 1945 pertama kata demikian. Keempat Injil punya Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes tidak mengatakan kita tentang penampakan Kristus yang bangkit pada Maria. Silakan cek lagi. Dalam tempat ini tidak ada kisah penampakan Yesus kepada Maria, tidak ada. Pasti penampakannya kepada orang murid baru dan orang murid yang lain. Namun demikian, karena Bunda Maria telah demikian akan sangat dekat dengan selain Kristus, pastilah dia juga memperoleh pengalaman yang istimewa tentang banyak. Yang dimaksudkan oleh kebagian dari satu bahwa mengapa Bunda Maria tidak datang untuk Yesus? Nah, Yesus pertama kali mengatakan ini setelah bangkit kepada dia. Yang kisah itu tidak tercatat dalam Yesus pertama kali mengatakan diri sebagai bangkit kepada agama, tetapi kisah itu tidak tercatat dalam mungkin dengan menurutkan itu kok orang dicatat Injil itu ya enggak, kok tidak dicatat Injil jawabannya adalah saya membayangkan saya imajinasi kemudian saya bisa jadi salah. Yesus pernah mengatakan suatu kali kan Yesus sedang mengajar lalu Bunda Maria sama saudaranya kan
Yesus dulu itu ibu dan saudara-saudara bahkan di wah kan itu ya. Tapi dijawab apa? Nah, ibu dan saudara yang mendengarkan sabda Tuhan melaksana sabda Tuhan kata-kata Tuhan itu apalagi Bunda Maria tidak mendengarkan dan melaksanakan sabda Yesus bukan. Bunda Maria sudah mendengarkan dan melaksanakan sabda Yesus. Dan karena Bunda Maria sudah mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan, di mana salah satu sabda Tuhan yang disampaikan kepada Bunda Maria dan juga kepada Ibu adalah bahwa dia akan besar, dia akan berarti, tetapi pada ketika dia akan dan Tuhan menyatakan itu sebanyak 3. Jadi berdasarkan itu tadi, pengajaran Tuhan tadi, ketika Yesus wafat, Maria itu bilang sedang ngenteni, menunggu Yesus yang berbeda dengan Maria Magdalena dan mereka bukan ngenteni, bukan. Mereka belum mendengarkan dan melaksanakan. Makanya bagian akhir dari bacaan ini dikatakan sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa dia sebagai dari antara orang. Ini bisa membedakan mengapa dalam kata itu banyak tidak bisa Yesus, tapi yang dikatakan adalah dengan kenapa? Karena perbedaan dalam pemahaman pengajaran Yesus. Bunda Maria sudah percaya kepada ketika mereka wafat, Bunda Maria sudah kiranya Bunda Maria akan sedang menunggu Bunda Maria sudah percaya kepada sedangkan ayah yang lain dan para murid yang lain dikatakan belum mengerti isi kitab. Mereka belum mengerti isi kitab Yesus setelah Yesus bangkit dan mengatakan itu pada para murid. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan kebangkitan dan itu menghadirkan sukacita kepada kita. Sukacita yang tadinya sukacita, tetapi sukacita ini menjadi kita. Yesus bangkit dan ia menamakan kepada para murid dan para murid kemudian meneruskan berita itu hingga hari ini kepada kita. Sehingga sukacita yang dialami oleh para murid itu juga dialami oleh kita. Maka bisa kita pahami kemudian dalam tradisi gereja selanjutnya setelah Paskah, ada masa Paskah atau setelah Paskah, kemudian kita tidak lagi berdoakan kita doakan Rabbus juga kredit dan sebagainya. Kemudian kira-kira Rabbus juga sudah jalan kali ini ya, setiap yang suci atau kandung telah bangkit seperti ini bisa banyak kali ini. Bersuka-citalah dan bergembiralah orang yang mulia sebagai kita suci telah. Maka mari kita mengembangkan iman kepercayaan sebagaimana yaitu dengan senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dan kita juga memohon Allah juga dengan fokus agar kita bisa melaksanakan sabdanya. Dan semoga dengan cara itu kita bisa seperti Bunda Maria memiliki iman
iman yang utuh, iman yang penuh. Semoga semangat Paskah pada tahun 2025 ini mampu mengangkat kita menjalani kehidupan seperti yang mudah, amanah, tapi spiritualitas, semangat kepada iman dan kepada iman itu akan memampukan kita untuk terus berjalan. Saya Tuhan yang itu senantiasa menyertai perjalanan juga dengan itu kita senantiasa dilakukan senantiasa melakukan perbuatan baik sebagaimana yang disampaikan oleh kisah Rasul yang pertama. Semoga semangat Paskah tahun 2025 ini membuat kita senantiasa memiliki sukacita dan melakukan perbuatan seperti dilakukan sepanjang sejarah masa. Mari kita berdiri, kita menanggapi sabda ini dengan memperbarui iman percaya kita. Kita akan doakan doa syahadat panjang, doa Konstantinopel dari puji syukur nomor 2, yang puji syukur silakan kita nomor 2 yang sedang ada pagi nomor 115 yang merupakan puji syukur nomor 2 yang menempati 115. Aku percayakan sama Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan yang akan disebut Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, Tuhan dari Tuhan, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehingga dengan Bapa segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia dulu dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Hawa Maria dan menjadi manusia. Ia dibesarkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dia Tuhan yang menghidupkan, Dia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Dia bersabda dengan perkataan para nabi, Aku percaya gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu kebaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Sekarang mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudara terkasih, Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka bila kita berdoa dan umat berikan jawaban, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terang
Beranilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendiri. Gunakanlah kami sebagai batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Ya Kristus, sumber pengharapan kami, curahkan rahmat kesetiaan dan ketekunan dalam kesiaran kami, melaksanakan panggilan dan putusan kami dimanapun berada. Jadikan kami peziarah-peziarah pengharapan yang tidak hanya bergelut dengan diri sendiri, melainkan kami dapat menjadi cahaya terang bagi sesama. Marilah kita mohon. Kita diizinkan memanjatkan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus untuk telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntutlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, serta melakukan dan tenang menara kami. Ketika diberikan Kristus yang kami persembahkan.
berdoa supaya persidangan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima permohonan serta kesenangan Tuhan yang ditujukan kepadamu. Semoga perayaan PKS yang berasal dari Paskah memberikan kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dia anak tebus sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan bahwa Dia memaafkan kematian, kami akan Dia memberikan dari kurban. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang kelima, seluruh dunia Dia akan bergabung kita saudara-saudara. Demikian juga kuasa sudah serta malam-malam memulaikan kekuatan membawa dia bernyanyi. Menyampaikan doa dan mohon bila menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus dan tak ternoda ini yang akan persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan tak benih. Semoga berkenan dengan damai melindungi, menghibur dan memimpinnya semoga penuh kesamaan dalam kuasa Tuhan Kristus dan syukur kami Paulus dan para pejabat iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Inilah ya Tuhan akan tambah-tambahmu. Karena semua orang yang bertimbul di sini, yang imannya kepada Allah kenal dan kafinya memaklumi bagi mereka yang membawa kesudahan kepadamu. Ingatlah juga mereka yang bersembahkan kepada hidup dan pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya. Untuk penebusan segala mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang tetap hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan kami Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tak terawang, Bunda Yesus Kristus Allah yang Tuhan kami, dan Santa Yosef Perpulengnya,
serta para rasul dan para martir yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka, semoga berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan mantra Kristus Tuhan kami. Amin. Maka setelah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bila juga itu kami sehari-hari dalam nama-Mu, cukupkanlah mula kami dari hukuman abadi, dan jadilah kami dalam kawanan para penduduk kami, dengan pangeran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon bismillah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai Tuhan yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh negara kita terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum berita, yang kami roti dengan tangan yang kudus dan mulia, dan dengan menghadap ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, memberikannya pada berlian seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah persatuan dia mengambil piala yang mutu dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, dia berkati, memberikannya pada penduduknya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan berkah yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang untuk mengampuni dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah mengatakan misteri iman kita. Kemenangan Kristus Putra Tuhan kami, keutaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga berdekatan yang mulia di surga. Demikian kami yang hidup dan dipersembahkan dari anugerah dan pemberian Tuhan Budi, Tuhan Kudus, Tuhan tak ternoda, dari Kudus kehidupan abadi, yang tiada keselamatan Allah. Sudah memandang persembahan ini dengan artian dan wajah bersedih, dan sudah menerimanya, seperti engkau berkenan menerima persembahan amal Babel, Tuhan menurut kami Abraham, dan persembahan suci Tuhan tak ternoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah mereka yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar yang berbulu, ke hadapan keadilan ini, agar semua yang berbagian dari altar ini dengan menyanyi tubuh darah suci Putramu, berpenuhi segala berkat dan rahmat dengan mantra Kristus Tuhan kami. Inilah juga kita akan hamba-hamba-Mu, Bapak Ambrosius Koyo dan Ibu Maria Teresia Solini, orang tua dari Muslim Kristus yang telah membawa kami dengan iman dan istilah dalam kami. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristilah dalam Kristus dengan pangeran Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami kemudahan yang berdosa yang berharap atas karunia yang berlimpah, semoga berkenan
mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para batu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus ini. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tapi karena iman pengampunan yang pada Kristus Tuhan kami. Dengan pada Dia Tuhan kau senantiasa menciptakan, memutuskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan kemesraan Dia bersama Dia dan dalam hati bagi selama yang dalam kebenaran Roh Kudus, serta orang yang memuliakan sepanjang
kita juga